nggak kalau Oppo itu adalah brand smartphone dengan penjualan nomor 1 di Indonesia? Nah, hari ini gue mau nyobain pakai produk-produknya Oppo mulai dari Oppo Reno 7 5G, Oppo Watch Free, Oppo Enco Buds. Sekarang gue mau masak dulu. Hari ini spesial karena Kara minta ke playground. Kalau Sabtu Minggu kan rame banget ya. Jadi kita memutuskan untuk ke playground di weekdays. Selain juga karena lebih murah. Dipetik di belakang rumah. Kita tutup dulu takut ada lalat. 8.26. Oke, masih sempat olahraga. Kita mau olahraga dulu. Enaknya pakai smartwatch, kita tuh bisa pilih nih olahraga mau. Jadi kita bisa ngitung kira-kira kalori yang kita buang selama olahraga berapa. Makanya kita bisa pilih di sini ada olahraga. Nih ada banyak banget nih. Kan setengah jam itu lama. Lumayan ya kalau kita cuma diem aja. Jadi biasanya buat naruh headphone sambil nonton YouTube, nonton drama tuh di sini. Ya, jadi kita masih siap-siap, udah mau jam 10 nih. Ada yang udah gak sabar di belakang saya ini. Ada orang sudah tidak sabar. Mau kemana sih? Tiga jangkrik. Lupa pakai masker. Ya, pakai seatbelt dulu. Sampai nanti dia. Jadi tadi pas lagi mulai sebenarnya posisi baterainya itu ada di 89%. 89% itu jam 6, sekarang jam 10 lewat itu udah 62% dengan posisi kamera on mulu. Nanti mungkin pas lagi di playground gue nggak banyak nyalain suaranya ya, karena kan biasanya di playground tuh ada musik-musiknya gitu ya, ntar kena copyright lagi. Jadi gue tuh sebenarnya pakai 2 jam. Jadi kita mau mampir beli kopi dulu. Yang kerjaannya kita selalu lupa ya mau nyobain kopi ini. Kopinya ada di itu di bengkel Honda. Kopi apa? Kopi di bawah tangga. Oke. Nih beli cuma 1 doang buat berdua. Tadi sebenarnya ada yang plant based gitu. Dia pakai apa? Susu gandum. Tapi lagi habis, jadi aku cobain 1 aja. Enak. Cobain dong. Rasanya mirip kayak kopi kenangan. Mana rasanya mirip kayak kopi kenangan? Cuma ini kayak ada rasa oatnya gitu. Pakai oatmeal. Tapi enggak, ini bukan yang plant based, ini bukan yang plant based. Ini yang kopi, es kopi susu kampung sama gula aren. Aku suka nggak terlalu manis deh. Ya. Ini sekalian kita ngevlog jalan-jalan ke mall ya. Pas lagi, langsung ganti ke night loh saudara-saudara, langsung ganti ke night. Sumpah. Nih langsung mode night. Tuh ini jadi parkiran mall di hari Senin. Ha. Happy? Happy. Jadi karena ini di dalam mall banyak lagu-lagu, jadi audionya gue matiin ya. Ini playgroundnya ada di Mall Pesona Square, Jiggle Jungle namanya. Dan ternyata kalau pagi-pagi di weekdays lumayan sepi sih, enak juga. Kalau playground yang ini tuh kayaknya enaknya kalau anak-anaknya udah agak gedean deh. Kalau masih kecil kayak 2 tahunan gitu kayaknya masih kurang maksimal gitu. Dulu karena pas 2 tahun kesini tuh masih belum bisa terlalu banyak main karena mainannya kayak buat anak yang lebih gede-gede gitu loh. Jadi pas kesini lagi dia usia 5 tahun tuh udah cocok.
Jadi ternyata videonya stabil ya, pas lagi gue nemenin dia sambil jalan atau lari-lari ngejar dia, lumayan stabil. Terus kita lanjut makan siang di Yoshinoya, sekalian nyariin official merch-nya Pokemon Asia. By the way, di outlet Yoshinoya yang ini, kalau mau beli tumblernya tuh harus pre-order dulu loh. Kamu dapat apa? Akhirnya jam 14.14 kita keluar dari mall setelah main di playground dan makan siang. Ya, baterainya ada 44%, tinggal 44%. Berarti kira-kira dari tadi berangkat sampai sekarang tuh kepakai sekitar 20%-an gitu buat video-video, foto-foto. Terus tadi aku juga sempat pakai buat dengerin musik. Sebelum pulang kita mampir cuci mobil dulu karena mobilnya udah kotor banget. Terus kita mau lanjut balik, tapi kita muter dulu nih baliknya lewat tol. Ada pelangnya masjid viral yang katanya bisa berubah warna. Lampunya apa? Ini masjid gaming. Jadi gue gak ngerti kenapa ya sekarang tuh masjid tuh warna-warni kayak RGB gitu. White balance ya agak lari-lari, sorry. Tuh ternyata sepi loh saudara-saudara. Tapi kita nggak mau apa-apa sih, kita cuma mau muter balik doang ngelihat situasi karena barangkali ada yang mau main kesini ya sih. Nah dari sini kita langsung jalan balik karena kayaknya udah mau hujan sih ini. Ya ini sampai rumah jam berapa nih? 15.13. Oh iya, tuh nggak ini pakai ini kan buat ngedetect ini ya langkah. Lumayan loh. Lumayan loh, udah 6.400-an langkah. 16.52. Tadi gue udah istirahat beberes, tapi gak bisa tidur karena udah lewat asar. Terus ini gue mau bikin kopi buat sore nyore karena ngantuk banget. Kayak gue mau lanjut ngopi sore dulu sambil lihat-lihat ini sampai kapan kira-kira. Soalnya baterainya tuh sudah sekitar 30%. Jam 20.36, posisi gue udah nyalain power saving mode sejak jam 7 mungkin ya. Habis maghrib gue udah nyalain power saving mode karena udah di bawah 20%. Tapi sekarang masih 15%. Surprisingly dia bertahan sampai malam. Setelah habis maghrib tuh pas gue nyalain power saving mode, browsing adalah sekitar setengah jam. Gue juga surprise karena ternyata ngambil video pakai kamera ini tuh praktis banget. Pas lagi gue masuk basement, tiba-tiba dia berubah jadi night mode. Tapi tentu saja ada beberapa catatan. Yang pertama, ketika low light kayak tadi pas lagi mendung, mungkin secara software ngangkat warnanya gitu ya, tapi jadinya agak sedikit off, malah agak oversaturated. Sebenarnya ini di luar dari video ya. Gue agak kurang seru karena ternyata dia tuh nggak wireless charging karena gue meminimalisasi adanya colokan gitu. Tapi ya it's okay. Handphonenya enak nih buat ngambil video. Lumayan ringan sih, lumayan enak. Gue juga pakai ini buat nonton, buat beberapa hal kayak scrolling social media, terus browsing dan segala macem, terus dengerin musik. Tentu dibantu dengan ini Oppo Enco Buds. Di ear tip-nya itu juga enak, terus bentuknya kecil jadi gampang ditaruh di mana-mana. Tapi karena basically gue bukan pengguna TWS sejati jadi gue memakai ini kayak cuma buat pas olahraga atau nungguin anak gue tadi di playground. Watch-nya Oppo Watch Free, gue udah pakai ini beberapa kali. Udah pakai ini agak lama, terus gue pakai lagi nih seharian. Gue sepertinya memang tidak cocok pakai dia ini karena dalamnya itu si strapnya ini ada teksturnya, jadi kalau gue pakai seharian full, lama-lama tangan gue tuh kayak gatel gitu loh. Istirahatin selama beberapa menit, habis itu gue pakai lagi sih nggak masalah. Waduh, worth nggak sih beli handphone 7 jutaan? Menurut gue sih kalau lo mau cari yang praktis buat bikin video, buat ngonten gitu, lumayan juga loh ini. Overall gue suka, desainnya juga enak, dipakainya juga nyaman. Gue bisa seharian betah scrolling
Di mata juga nyaman. Karena ini juga bukan review ya, cuma pengalaman gue menggunakan ekosistem Oppo, terutama Oppo Reno 7 5G buat bikin vlog. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, handphone apapun, boleh kalian drop komen di bawah. Siapa tahu kita bisa bikinin lagi yang kayak gini. Semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum.